nama saya Helma Diani Arahmi. Saya mahasiswa dari Universitas Mercu Buana. Di sini saya akan mempresentasikan jawaban saya pada forum 10 laporan akuntan. Di mana dalam forum 10 laporan akuntan itu diminta untuk menjelaskan proses audit dan menyangkut pautkannya itu pada laporan akuntan yang sudah kita pilih waktu itu pada tugas besar 1 dan tugas besar 2. Di sini saya memakai laporan keuangan perusahaan gas negara. Langsung aja ya masuk ke tahap proses audit. Tahapan proses audit itu ada 3. Yang pertama itu ada penilaian risiko, yang kedua itu ada analisis atas hasil penilaian risiko, dan yang ketiga itu pelaporan. Tapi ini dari 3 ini kita masih ada beberapa prosedur lagi di dalamnya. Ini sih garis besarnya aja. Langsung aja ke penilaian risiko. Penilaian risiko itu merupakan suatu metode yang digunakan perusahaan untuk menilai apakah perusahaan tersebut memiliki risiko yang dapat diterima atau yang tidak. Nah, pada tahapan penilaian risiko ini kita bisa lakukan dengan cara wawancara, analisis, observasi, kemudian juga dengan membaca dokumen perusahaan tersebut. Nah, yang pertama itu kita ada pemahaman entitas. Nah, pemahaman entitas ini kita selaku auditor eksternal, kita tuh harus mengetahui perusahaan tersebut, siapa pemegang sahamnya, siapa dewan direksi dan komisarisnya, kemudian dari mana saja sumber pendanaan tersebut, terus pelanggan utamanya siapa, pesaing-pesaingnya juga siapa, terus yang gak kalah penting juga ini kita harus mengetahui juga tuh struktur organisasinya. Nah, setelah itu ada pemahaman lingkungan. Nah, pemahaman lingkungan ini kita tuh harus tahu kondisi lingkungannya seperti apa, kondisi lingkungan usahanya, kemudian kondisi lingkungannya, lingkungan perusahaannya, terus kegiatan usahanya tuh apa saja. Misalnya ada banyak kegiatan usahanya, ada produk-produknya, terus pangsa pasarnya itu kemana, kemudian juga peraturan-peraturan pada perusahaan tersebut. Itu kita harus tahu dulu semuanya kalau kita mau mengaudit. Nah, kemudian yang kedua, tahap kedua dari penilaian risiko ini itu prosedur analitis awal, horizontal, vertikal, atau rasio antar item. Nah, dari sini tuh kalau secara horizontal itu kita membandingkan laporan neraca atau laporan laba ruginya itu dari tahun sekarang dan tahun sebelumnya. Nah, kalau misalkan vertikal itu membandingkannya terhadap salesnya. Nah, kemudian pada tahap 3 dalam penilaian risiko yaitu penentuan materialitas awal. Di situ ada overall materiality, kemudian ada performance materiality, dan yang ketiga itu ada asersi materiality. Nah, pada overall materiality ini dapat dilihat dari jumlah aset. Nah, dari jumlah aset range-nya itu 0,5% sampai dengan 2%. Kemudian bisa juga dilihat dari pendapatannya. Dalam mengujinya ya, dari pendapatannya itu sama 0,5 sampai dengan 2%, dan aset bersih. Aset bersih itu kemudian dari sini itu kita dapat menentukan. Nah, karena di laporan si PT Perusahaan Gas Negara ini besarnya saya memakainya itu si aset dari total aset ya, karena kan dia perdagangan ya, karena kalau misalkan dari pendapatan itu biasanya kebanyakan jasa. Nah, ini karena perdagangan jadi saya pakainya dari total aset. Kebetulan kalau dari total asetnya itu perusahaan PT Gas Negara sebesar di sini kan dari 0,5 sampai dengan 2%. Nah, saya asumsikannya itu 1% ya. Jadi itu 1% dikali sama total aset. Nah, total aset si perusahaan PT Gas Negara ini jumlahnya 7. Ini saya nyebutkannya dalam ribuan, maaf ya. Ini 7.177.973. Nah, dikali 1%. 1%-nya itu 71.789,73. Nah, itu ketahuan tuh itu OM-nya. Nah, kalau PM-nya itu atau performance materialities-nya itu sama. Oh iya, kalau misalkan kayak gitu, itu tuh kenapa kita nentuinnya ada 0,5% sampai 20%, itu tergantung kita tuh mau nentuinnya itu dari high risk
kalau high risk atau low risk. Kalau dari high risk ya berarti 0,5, tapi kalau low risk itu 20%. Nah, saya kan ambil di tengah-tengahnya ya, asumsikannya itu 1%. Kemudian kalau dari si PM-nya itu performance materiality juga sama, dari high risk ke low risk itu 50% sampai dengan 80%. Nah, di sini saya dari si OM, dari si OM. Nah, di sini saya asumsikannya 60% dari OM. Tadi kan OM-nya 71,789,73. 71.789,73. Nah, di sini dikali dengan 60%. Kalau dikali 60% itu 43.067,838. Nah, kemudian juga ada asersi materiality. Dari asersi materiality ini juga sama, dari high risk ke low risk. Nah, dari high risk ke low risk ini persentasenya 3-5%. Nah, di sini saya asumsikannya 4%. Jadi 4% dikali dari si OM-nya itu. Dari kan OM-nya ketemu itu ketemu 43.067.838. Nah, di sini tinggal dikali 4%. Dikali 4% itu 1.722,7135. Nah, kemudian ini udah selesai sampai sini untuk penilaian resikonya. Kemudian yang kedua itu tahap dari respon atas hasil penilaian resiko. Nah, pada tahap ini perusahaan menguji TOC atau test of control. Nah, pada test of control ini bertujuan untuk menguji pengendalian internal. Nah, tes ini dilakukan itu dengan menelusuri jurnal-jurnal atau transaksi-transaksi. Kadang kan yang dilihat itu laporan keuangan atau neracanya ya. Nah, tapi itu nggak bisa juga langsung dilihat dari situ. Takutnya itu dari salah dari ngejurnal awal transaksi, pas terjadi transaksi, karena itu tuh bisa kayak jatuhnya kayak human or error gitu kali ya. Karena kan kadang accountingnya ganti, atau yang memang yang bikin jurnal itu belum terlalu fasih dalam kayak gini, atau mungkin di perusahaan sebelumnya nggak kayak gitu, pas di sini kayak gini atau gimana gitu. Nah, pada ini TOC, test of control, kita menelusuri dari dokumen-dokumen transaksi-transaksinya. Kemudian ada yang kedua itu pengujian saldo transaksi, ada TDB, STOT, dan SAP. Nah, kemudian itu evaluasi. Nah, yang keempat itu ada materialitas final. Materialitas final itu udah ada sama OM, AM, dan PM. Kemudian ada prosedur analitis awal, analitis final. Nah, udah selesai sampai sini. Yang terakhir itu pelaporan ya, pelaporan. Nah, dalam pelaporan ini saya selaku audit eksternal kan misalkan menemukan beberapa bukti yang memang melanggar dari aturannya mereka gitu kan, memang melanggar, dan kita udah punya bukti nih. Kalau dari perusahaan gas negara itu kan dia memainkan harga saham ya, pakai orang dalam gitu. Nah, dari sini kalau misalkan memang dari yang kita temukan itu nggak wajar, ya kita harus menyampaikannya dengan opini yang nggak wajar gitu. Maksudnya opini yang benar, dan karena kita juga punya bukti, jadi ya udah itu adanya gitu. Jadi ya pokoknya ngumpulin bukti. Jadi apa yang, karena kan setelah itu kan kita kan pelaporan kan pasti kan kita udah punya bukti dan tanggapan kita tuh kayak gimana. Nah, ini kita harus laporkan ke pihak si perusahaan tersebut gitu loh. Nah, itulah sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.